Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hasana MPD dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bimbingan dan konseling anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Before we start the lesson, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. I will take the attendance first. Menggunakan barcode yang sudah tersedia, silakan ke depan menggunakan handphonenya untuk melakukan barcode. Oke, thank you. Baik, ini adalah pertemuan kita minggu kedua di semester 3 pada mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini. Jadi pertemuan minggu kemarin sudah kita bahas bagaimana kontrak perkuliahan kita, apa saja yang harus kita lakukan di 15 pertemuan di semester ini ya. Jadi ini pertemuan minggu kedua, kita akan bahas mengenai dasar-dasar bimbingan konseling anak usia dini. Ya, sebelum masuk pada apa itu bimbingan dan konseling anak usia dini, Ibu mau tanya. Sebelum kalian duduk di bangku perkuliahan, tentunya kalian melewati fase sekolah menengah, betul? Oke. Nah, apa sih itu bimbingan konseling atau BK sih? Apa itu BK? Secara definisi. Oke, baik, Putri, silakan. Oke, baik. Bantuan, kata Putri. Ada yang lain? Oke, silakan, Nisa. Saya bimbingan konseling itu wadah dalam membantu atau membimbing secara baik dalam menyelesaikan masalah mereka di sekolah, di luar sekolah, pembentukan kepercayaan diri, dan mungkin akan membantu dalam pemilihan bimbingan. Oke, good. Ada lagi yang lain mau mengutarakan pendapat? Silakan, Nisa. Bimbingan konseling adalah suatu ruangan yang ada gurunya Hmm. yang bisa membantu siswa dan anak muridnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah maupun. Oke, good. Kita beri tepuk keren dulu untuk yang sudah mengutarakan pendapat. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, good job. Nah, ternyata dari beberapa pendapat teman-teman tadi, definisi bimbingan konseling secara umum adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing kepada individu dengan agar individu tersebut dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta mengarahkan dirinya secara positif menuju tercapainya kehidupan yang bahagia dan produktif. Bantuan ya, ternyata. Nah, kita lanjut. Kalau menurut definisi bimbingan konseling anak usia dini itu apa? Nah, definisi turunan dari bimbingan konseling ke bimbingan konseling anak atau bimbingan konseling untuk anak usia dini adalah bantuan juga yang dilakukan oleh orang dewasa. Siapa saja orang dewasanya? Ada guru, ada orang tua, dan juga ada konselor. Untuk membantu anak bisa mengenali dirinya, membantu anak bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan dengan anak dapat menyesuaikan dirinya secara optimal dengan lingkungannya melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Secara definisi. Kita lanjutkan. Nah, tujuan bimbingan konseling. Ya, secara umum tujuannya adalah
untuk membantu anak mengenal potensi dalam dirinya. Lalu, melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Selanjutnya apa sih manfaat dari bimbingan konseling anak usia dini? Manfaatnya adalah membantu anak lagi-lagi untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Mengembangkan potensi dalam dirinya secara optimal. Membentuk perilaku yang positif, menumbuhkan kemampuan sosial, emosional, dan moralnya sejak usia dini. Begitu. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Nah, kita lihat. Ruang lingkupnya ada beberapa ini. Ada bimbingan perkembangan pribadi. Nah, bimbingan perkembangan pribadi di sini membantu anak untuk mengetahui dirinya siapa. Membantu anak untuk menumbuhkan sikapnya yang mandiri, mengenal kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Dalam diri si anak tentunya. Selanjutnya adalah bimbingan sosial, yaitu membimbing anak bagaimana dia berteman, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dengan orang dewasa, bagaimana menumbuhkan sikap empati pada diri anak, sikap toleransi, mau dengan teman sebaya yang sesama suku, sesama agama maupun yang berbeda keyakinan. Nah, yang selanjutnya adalah bimbingan emosional. Bagaimana mengenali anak untuk mengekspresikan emosi yang ada dalam dirinya. Ya, anak bisa mengekspresikan emosinya. Apakah dia marah? Atau dia takut? Atau malah dia sedih? Atau dia bahagia? Nah, selanjutnya ada bimbingan belajar. Jadi membantu anak untuk siap belajar. Untuk siap menerima peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan siap menerima stimulasi kognitif yang ada di sekolah. Lalu bimbingan moral dan spiritual. Nah, ini menanamkan konsep benar dan salah. Apakah perilaku yang dilakukannya benar atau ternyata salah. Itu membantu anak untuk mengenalkan konsep benar dan salah. Lalu membiasakan untuk dia berperilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab sebagai anak usia dini. Dan mengenalkan dia pada doa-doa, adab-adab sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah konseling awal. Ini merupakan satu pendekatan ya untuk melakukan bimbingan konseling pada anak usia dini dengan cara bercerita, dengan cara bermain dan juga menggambar. Begitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Oh ya, silakan. Elida. Bagaimana kami sebagai calon guru untuk memberikan kepada anak tentang bimbingan konseling? Oke, bagaimana sebagai calon guru PAUD untuk tahu anak tersebut membutuhkan bimbingan konseling gitu? Oke, baik. Ada lagi? Biar sekalian Ibu jawab. Oke, silakan Suci. Mengapa pendekatan bermain dan bercerita dianggap lebih efektif dalam bimbingan konseling? Oke, kenapa harus pendekatan bermain dan bercerita dalam proses konseling anak usia dini? Oke, baik. Nah, ini berarti pertanyaannya terkait nih ya. Kadang kan kita tidak tahu bahwasannya sebenarnya anak usia dini itu butuh bimbingan konseling. Dan sebenarnya mungkin secara realita di lapangan itu sudah dilakukan. Hanya saja gurunya belum memahami apakah itu termasuk bimbingan konseling atau tidak. Begitu ya. Oke, yang pertama bagaimana kita tahu anak itu butuh bimbingan konseling? Nah, ini melakukan observasi. Observasi perilaku anak. Jadi dilihat, biasanya masa-masa tahun ajaran baru, ya banyak nih anak baru atau anak lama yang naik kelas. Ya gitu, dari misalnya dari PAUD ke TK, tapi di sekolah yang sama. Tentunya kan gurunya berbeda, cara belajar juga berbeda. Nah, guru melihat atau observasi perilaku anak. Apakah dia termasuk anak yang menarik diri dari teman-temannya? Apakah dia termasuk anak yang kalau diantar sekolah selalu menangis aja? Apakah dia anak yang susah dibilangin? Gak boleh seperti itu nak, kita harus di sini baris bersama dulu. Nah, kita harus mengikuti peraturan sekolah. Misalnya kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Atau kita menari dulu bersama teman-teman. Dia tidak mau. Apakah dia termasuk anak yang
susah bergaul dengan temannya, dan banyak lain halnya. Nah, itu juga kalau untuk anak baru 3-4 hari seminggu saya rasa masih normal. Tapi kalau sudah sampai sebulan, dia masih seperti itu. Nah, itu kan termasuk salah satu perilaku-perilaku yang membutuhkan konseling. Nah, kan biasa ada masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Ada sekolah yang melakukannya selama seminggu, ada sekolah yang melakukannya 2 minggu. Ya, nah di masa-masa itu dilihat. Lalu ketika anak perilakunya mengarahkan ke harus dikonseling, nah guru wajib memanggil orang tuanya, melakukan wawancara dengan orang tua. Atau biasanya kalau masa MPLS itu ada satu momen orang tua dipanggil ke sekolah. Bunda, bagaimana anak kita di rumah? Bagaimana kebiasaannya? Nah, saat itu momen yang tepat untuk gurunya juga mengutarakan selama 1 minggu di sekolah, Bunda, anak kita seperti ini perilakunya. Nah, jangan-jangan anak yang berperilaku agresif seperti itu, dia latar belakang atau backgroundnya mempunyai konflik keluarga. Atau dia ada traumatik, sehingga perilakunya seperti itu. Nah, itu harus dilakukan. Kan awalnya harus observasi perilakunya dulu. Memang sudah nampak perilakunya harus dilakukan konseling, maka harus memanggil orang tua. Seperti itu. Nah, agak berkaitan nih pertanyaan Elida dengan pertanyaan Suci. Kenapa harus pendekatannya bermain dan bercerita? Kita lihat anak usia dini usia berapa golden age-nya? Oke, 0 sampai 6 tahun. Masa-masa golden age adalah masa-masa anak. Masa anak adalah masa bermain. Kalau anak usia dini yang kita lihat dia sedang bermasalah, kita panggil, kita interogasi, suruh duduk di depan. Anak ibu, kenapa kamu gitu? Dia tidak akan mau. Kalau orang dewasa bisa dilakukan seperti itu konselingnya. Tapi kalau anak-anak tidak bisa. Dia harus dilakukan dengan cara bermain. Dengan bermain dia bisa bercerita. Bermain apa aja, mau main prosotan, mau main balok. Dengan bermain itu kita bisa menanyakan dan kita sebagai orang dewasa atau gurunya bisa tahu perasaan apa yang sedang dirasakannya sekarang. Misalnya dia main balok, menyusun balok. Kenapa tadi berebut mainan dengan temannya? Kenapa kamu marah-marah? Balok itu nggak akan tersusun dengan rapi kalau dia merasakan marah. Aduh, nggak bisa-bisa pun. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia merasa sedih, akan lama tersusun balok itu dengan rapi. 1, nggak apa-apa Ibu Guru. 1, lama. Dia merasa sedih. Dengan bermain, guru bisa tahu bagaimana perasaan anak, apa yang diekspresikannya. Makanya pendekatannya untuk anak usia dini adalah bermain dan bercerita. Lalu bisa juga dengan menggambar. Nah, dari gambar itulah kita bisa mengetahui apakah gambarnya lurus atau gambarnya tidak beraturan. Itu kan bisa mengekspresikan isi hati anak. Nah, seperti itu. Kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini adalah, jadi bimbingan konseling anak usia dini ini proses bantuan yang diberikan orang dewasa, dalam hal ini adalah guru, orang tua maupun konselor, yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahap perkembangan anak. Untuk membantu anak bisa mengenal dirinya, bisa mengembangkan potensi dirinya, dan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Nah, bimbingan konseling anak usia dini ini juga bersifat preventif dan pengembangan. Dilakukan dengan pendekatan yang lembut tentunya, yang menyenangkan. Tadi seperti bermain, bercerita, dan menggambar, dan sebagainya. Jadi, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.